Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 9D SMP Negeri 1 Ciasem. Di sini kami akan mempresentasikan tentang masa reformasi. Masa reformasi. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya kepemimpinan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, bangsa Indonesia kemudian memasuki masa Orde Reformasi mulai tahun 1988 sampai saat ini. Reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. Dengan demikian, reformasi merupakan penggantian susunan tatanan peri kehidupan lama menjadi tatanan peri kehidupan baru secara hukum menuju perbaikan. Keadaan politik pada masa reformasi. Presiden mengupayakan politik Indonesia dalam kondisi yang transparan dan merencanakan pemilu yang luber dan jurdil, sehingga dapat dibentuk lembaga tinggi negara yang betul-betul representatif. Perkembangan politik pada masa reformasi ditengarai oleh beberapa peristiwa dan kebijakan penting seperti 1. Sidang Istimewa MPR 1998. Pada tanggal 10 hingga 13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Dalam sidang istimewa MPR 1998, terjadi perombakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan. Sidang ini menghasilkan 12 ketetapan MPR yang diantaranya memperlihatkan adanya upaya mengakomodasi tuntunan reformasi. Ketetapan-ketetapan itu antara lain adalah sebagai berikut. 1. Ketetapan MPR nomor 8 tahun 1998 yang memungkinkan Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. 2. Ketetapan MPR nomor 12 tahun 1998 mengenai pencabutan ketetapan MPR nomor 4 tahun 1993 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden, mandataris MPR dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. 3. Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 mengenai pencabutan ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. 4. Ketetapan MPR nomor 13 tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode. 5. Ketetapan MPR nomor 15 pada tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembangunan, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. 2. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah pada masa reformasi dilaksanakan secara lebih demokratis dari masa sebelumnya. Pembagian hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam antara pemerintahan pusat dan daerah juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penerapan otonomi daerah tersebut diiringi dengan perubahan sistem pemilu berupa penyelenggaraan pemilu langsung untuk mengangkat kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota. Dengan pelaksanaan otonomi daerah ini diharapkan dapat meminimalkan ancaman disintegrasi. Pencabutan pembatasan partai politik. Kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik, pada pertengahan bulan Oktober 1998 sudah tercatat sebanyak 80 partai politik dibentuk. Menjelang pemilihan umum
Tahun 1999, partai politik yang terdaftar mencapai 141 partai. Setelah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum, sebanyak 48 partai saja yang berhak mengikuti pemilihan umum. 4. Penghapusan duifungsi ABRI. Pada masa reformasi, duifungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Kedudukan ABRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. ABRI yang semula terdiri atas 4 angkatan yang termasuk Polri, mulai tanggal 5 Mei 1999, Polri memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Istilah ABRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia. 5. Penyelenggaraan pemilu. Sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2015, pemerintah telah melaksanakan 4 kali pemilihan umum, yaitu pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Berbeda dengan pemilu pada masa Orde Baru yang hanya diikuti oleh 3 partai politik. Pemilu pada masa reformasi diikuti oleh banyak partai politik. Pemilu tahun 2004 adalah pemilu pertama yang kemungkinan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Cara pelaksanaannya benar-benar dari pemilu sebelumnya. Pemilu 2004 dilaksanakan minimal 2 tahap dan maksimal 3 tahap. Tahap pertama adalah pemilu legislatif untuk memilih partai politik dan anggotanya yang dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Tahap kedua adalah pemilu presiden putaran pertama. Pada tahap ini, pasangan presiden dan wakil presiden dirilis secara langsung oleh rakyat. Tahap ketiga adalah pemilu presiden tahap kedua. Pemilu presiden putaran kedua adalah tahap terakhir yang hanya dilaksanakan apabila pada tahap kedua belum ada pasangan calon presiden yang mendapatkan 50% suara pada pemilihan presiden putaran pertama. Cara pelaksanaan pemilu tahun 2004 masih digunakan pada pemilu tahun 2009 dan tahun 2000. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Pada tahun 1997, bangsa Indonesia dilanda krisis moneter. Kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Krisis yang bermula dari kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing secara tajam menjadi penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru. Keadaan terus memburuk, KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Pergerakan mahasiswa telah memotori lahirnya Orde Reformasi di Indonesia. Masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Masa reformasi dimulai pada tanggal 21 Mei 1988 saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Masa reformasi terus berlanjut hingga saat ini. Keadaan budaya pada masa reformasi. Indonesia dikenal dengan keanekaragaman budayanya. Kondisi tersebut disebabkan masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai macam suku dan ras. Sebagai upaya mengembangkan, melestarikan, dan mengelola kebudayaan bangsa Indonesia, setiap periode pemerintahan memiliki cara berbeda-beda sesuai perkembangan zaman. Indonesia tidak hanya memiliki satu identitas budaya saja. Kebudayaan merupakan ciri suatu bangsa yang dapat membedakan dengan bangsa lain. Identitas budaya mencakup konsep dan nilai yang mengatur hubungan antara manusia dan pencipta, antara sesama manusia, serta antara manusia dan alam semesta. Kebudayaan sendiri selalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu. Hal ini dikarenakan adanya interaksi lintas budaya dalam proses globalisasi dunia. Keanekaragaman kebudayaan itu sebenarnya datang dari
kebiasaan hidup manusia. Keanekaragaman budaya yang melimpah ini membuktikan bahwa manusia memiliki kualitas produksi budaya yang luar biasa. Di era 4.0 ini, iptek adalah sebuah budaya yang melekat oleh seluruh bangsa di Indonesia. Perkembangan kebudayaan pada reformasi diawali dari momentum 1998. Kejadian reformasi ini telah membuka kebebasan bagi masyarakat. Namun, hubungan antara beragama dan etnis di Indonesia memasuki fase baru dengan adanya konflik skala besar di dalamnya. Pada masa reformasi ini, usaha pelestarian budaya Indonesia masih gencar dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Salah satu pelestarian budaya dikenal yaitu dengan mendaftarkan budaya-budaya asli Indonesia ke UNESCO agar tidak diklaim oleh negara lain. Cara selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintahan yaitu merumuskan kebudayaan nasional dengan dikelompokkan dalam konsep-konsep yang lebih sederhana. Hal ini didasari bentuk, substansi, orientasi, dan fungsi kebudayaan. Di masa ini, seiring dengan berjalannya era globalisasi yang luas dan bercirikan keterbukaan akses terhadap informasi, rasa ingin tahu dunia luar akan negara Indonesia semakin meluas. Warga dunia tertarik dengan Indonesia pada segala aspek, baik aspek manusia dan kebudayaan. Hal ini bisa terpenuhi melalui media massa, baik Instagram atau Twitter. Melalui berbagai bentuk media massa inilah Indonesia sedikit demi sedikit mengenalkan dirinya mengenai keindahan budaya dan sosial, yang tentu saja nantinya akan menjadi sumbangan pada peradaban. Keadaan pendidikan pada masa reformasi. Pada masa ini, di bidang pendidikan, terjadi perubahan yang menonjol di mana dilaksanakan otonomi daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Undang-undang ini diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pemerintahan keuangan pusat dan daerah. Akibat dari kebijakan tersebut, maka pendidikan digiring pada pengembangan lokalitas yang memperhatikan dan mempertimbangkan keberagaman dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan suatu pendidikan. Perubahan tatanan bidang pendidikan pada masa Megawati. Dirubahnya kurikulum 1994 menjadi kurikulum tahun 2000 dan akhirnya disempurnakan kurikulum 2002 KBK. Pada tanggal 8 Juli 2003 disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Undang-Undang Sisdiknas adalah untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada awal pasca reformasi, sistem pendidikan mengalami perubahan dari menggunakan kurikulum tahun 1994 menjadi kurikulum 2002 KBK. Seiring perkembangan zaman, sistem pendidikan pun mengalami perubahan, di mana pada saat itu menggunakan kurikulum 2002 diganti kembali menjadi KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan dan disempurnakan menjadi kurikulum 2013. Kehadiran kurikulum 2013 diharapkan mampu melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Pada masa ini, sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. 1. Pendidikan anak usia dini. 2. Pendidikan dasar 6 tahun. 3. Pendidikan menengah pertama atau SMP 3 tahun. 4. Pendidikan menengah atas atau SMA 3 tahun. 5. Perguruan tinggi. Setelah digantinya kurikulum diharapkan memudahkan guru dalam proses belajar mengajar, tetapi pada kenyataan ternyata belum memuaskan, di mana pada kurikulum KTSP ingin sumber belajar bukan hanya dari guru, tetapi dari sumber mana saja yang memenuhi sumber edukatif, sehingga kurikulum terus direvisi dan cara pengajarannya pun berubah. Perkembangan ekonomi pada masa reformasi. Pada awal masa reformasi, Indonesia masih dilanda krisis ekonomi. Upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi pun akhirnya terus dilakukan pada beberapa periode kepemimpinan masa reformasi. Upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pemerintahan B.J. Habibie menetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi. Beberapa kebijakan tersebut
ditunjukkan untuk penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau, serta berputarnya roda perekonomian nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Kebijakan tersebut diwujudkan dengan langkah-langkah berikut. 1. Menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. 2. Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. 3. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. 4. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10.000. 5. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Kondisi keuangan negara juga sudah mulai stabil. Namun pada bulan April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika kembali melemah hingga mencapai 12.000. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada masa ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Selain itu, tingkat pertumbuhan inflasi relatif lebih rendah dan cadangan devisa negara cukup stabil. Namun, pertumbuhan ekonomi tergolong rendah karena investor dan terkena tingginya suku bunga deposito. Adapun kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi antara lain sebagai berikut. 1. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar. 2. Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. 3. Kebijakan privatisasi badan usaha milik negara. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam menyelenggarakan perekonomian negara, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut. Pertama, mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Kedua, memberikan bantuan langsung tunai. Ketiga, pengurangan utang. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga kalian dapat memahami dan mengambil manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.